Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ikhwani minal anbiya wal mursalin wa syuhada wa salihin wa sahabat tabi'in wa ulama ila amilin wal qurra fasirin wal fuqaha muhaddisin thumma ila hadratil awliyati sa'fi jawa wa la hadrati awliya illa fi hadhil qaryah wa ila hadrati jami'il kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal amwat khususan aba'ana wa ummatina jaddatina masyayikhina wa mu'allimina wa ustadzina wa lijanahuna wa na khususan la mu'allifatul kitab ghafarallahu lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ndugekaken pelajaran lajengipun faslun arkanul Islam. Arkanul Islami khamsatun. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumur ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Episode ingkang sampun kalau jelasaken mengenai pasal nggih menika tentang agama dan Islam. Sekarang rukun Islam ada 5. 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, yang 4 puasa, yang 5 haji. Rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi di dalam melaksanakan sesuatu cita-cita atau suatu pekerjaan. Kalau syarat, sesuatu yang harus dipenuhi sebelum mengerjakan sesuatu. Misalnya syarat sholat termasuk Islam. Terus ada bersih dari hadas dan najis dan lain sebagainya. Jadi harus dipenuhi sebelumnya. Sekarang kalau rukun, di dalam melaksanakan sesuatu, mengerjakan atau tumindak sing ana ketentuane kudu dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, maka salah satu rukun tidak dipenuhi maka akan gagal. Contoh di dalam sholat, rukun 1 niat. Tanpa niat maka sholatnya tidak akan jadi. Misalnya orang memasak tanpa rukun dipenuhi maka masakan itu tidak akan
terwujud atau tidak akan jadi masakan. Begitu juga rukun Islam. Rukun Islam ditinggal salah satu, maka tidak akan jadi dan rontok atau gagal. Sekarang rukun Islam ada 5. Satu, syahadat. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Artosipun syahadatu alla ilaha illallah, nekseni sak temene ora ana pangeran sing hak disembah illallah kejaba angin Gusti Allah. Wa anna muhammadar rasulullah, lan sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah iku utusane Gusti Allah. Dados rukun Islam 5 nomor 1 membaca 2 kalimat syahadat. Kok 2? Ya, yang pertama syahadat tauhid yang berbunyi asyhadu alla ilaha illallah. Yang kedua namanya syahadat rasul, yaitu wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lah, syahadat itu artinya saksi. Nah, asyhadu, saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Tembung bersaksi itu kalau istilah polisi atau kepolisian di dalam urusan hukum negara, saksi kan harus tahu. Kalau saksi tidak tahu, maka tidak sah dia untuk menjadi saksi. Sekarang kita bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Terus kamu sudah menyaksikan benar apa belum? Berarti saksi Anda di dalam syahadat tidak sah kalau menurut undang-undang negara. Katanya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Kamu bersaksi? Iya, menyaksi. Kamu tahu di mana? Tidak tahu. Maka tidak diperkenankan sebagai saksi. Lah, maka dari itu kita lanjutkan mengenai saksi. Kita perlu tahu Allah dan kita perlu tahu nabinya, karena sudah mengakui kita sebagai orang yang bersaksi. Bersaksi kita harus menyaksikan. Maka dari itu syahadat kita bersaksi kepada Allah tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan yang kita sembah yang sebenarnya hak kecuali hanya Allah ta'ala. Iku artine syahadat tauhid. Tapi kalau rukun Islam membaca 2 kalimat syahadat itu sudah sah, sudah benar. Tapi sebenarnya kalau memang kita syahadat, maka harus benar-benar saksi. Walhasil sakbadane awak dhewe niki nyekseni dengan syahadat yang diucapkan dengan lesan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jangan menganggap cukup, tapi kita lanjutkan mensyahadatkan laku. Tindakanmu kudu disyahadat.
praktekno. Ojo cuma pengakuanmu di dalam bibir, di dalam lisan selama-lamanya, tapi lakumu tidak mau bersyahadat dengan yang sebenar-benarnya. Maka dari itu syahadat, kita saksi. Terus bagaimana caranya? Kalau kita tahu aja ndak, bertemu Gusti Allah wae ora, tapi lesan yah mono yah mene muni syahadat. Maka dari itu kita lebih jelas dan harus kita perjelas. Dan harus kita mampu mensyahadatkan apa yang kita syahadatkan. Menyaksikan apa yang kita, bersaksi apa yang kita saksikan. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu mari kita kaji. Mari kita lebih detail, kita berusaha dikit demi sedikit supaya tahu Allah. Bagaimana caranya? Kemarin saya sudah bilang. Sudahkah Anda mengenal Allah? Sudahkah Anda bertemu Allah? Sudahkah Anda pernah berbincang-bincang atau merasa berdampingan dengan Allah? Kalau kita jawab, sudah. Bagaimana caranya? Allah sudah mengasih cara. Kalau kamu mau kepengin bertemu kepada Allah, sudah digariskan atau didakwakan. Wa mangkana yarju liqa Allahi falyamal amalan sholiha wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Yang artinya, barang siapa yang ingin bertemu pada Allah, berjumpa kepada Allah, maka fal ya'mal amalan sholihah. Maka kita harus berbuat, kita harus berusaha, atau kita hidup di dalam perbuatan yang baik, yang bermanfaat. Hidupmu penuhi dengan usaha, dengan pekerjaan, dengan ibadah yang baik. Misalnya, terutama perintahnya Allah, ada yang harian, misalnya sholat 5 waktu. Ada yang mingguan, namanya Jumatan. Ada yang bulanan, seperti puasa, nenggone Ayyamul Bid. Ada yang tahunan, seperti puasa di bulan Ramadan. Ada yang seumur, yaitu haji. Semuanya sudah ada. Yang itu pokok. Dan usaha yang lain yang sudah saya sebutkan, yaitu semua tindakan, semua pekerjaan, itu semuanya perintah Allah. Dilakukan dengan seksama. Jelas sholat dengan pekerjaan yang bagus kita laksanakan. Jumatan yang mingguan kita laksanakan. Yang tahunan kita laksanakan. Pun pekerjaan yang lain, misalnya usaha di dalam pabrik, ada yang di dalam sawah, ladang, ada yang pekerjaannya jualan, toko, dan lain sebagainya. Semuanya kita kerjakan dengan yang sebaik-baiknya. Jangan korupsi, jangan memanipulasi, jangan menyampur barang yang tidak baik, dan lain sebagainya, mengurangi timbangan. Itu namanya pekerjaan ibadah tidak baik. Kalau kamu ingin berjumpa kepada Allah, maka awalilah hidupmu siang dan malam, pagi dan sore, semuanya dengan tindakan-tindakan yang baik. Fal ya'mal amalan sholihah.
Yang selanjutnya, setelah kita menjalankan perbuatan-perbuatan yang terpuji, baik siang dan malam, baik pagi dan sore, baik di rumah dan di tempat pekerjaan, di tempat-tempat yang lain, semuanya di mana kita pijak bumi Allah, maka perbuatan kita tampilkan yang sebaik-baiknya. Misalnya bicara dengan bicara yang baik. Telinga kita dengarkan pendengaran kita dengan suara yang baik. Mata kita gunakan ketika tidak tidur alias melek. Kita gunakan untuk melihat-melihat yang baik. Tangan kita usaha memegang atau mengerjakan sesuatu dengan pekerjaan yang jelas-jelas baik. Kaki kita melangkah, kita langkahkan kaki kita ini dengan langkah-langkah yang menuju kebaikan. Semuanya kita jatuhkan pekerjaan atau usaha atau obahe awak iki dadekno obah sing baik. Nek wis ngono wala yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Dan jangan sekali-kali kamu menyekutukan Tuhan atau mempersekutukan Tuhan. Satu pun jangan, apalagi banyak. Artinya gimana? Jangankan Allah kamu atau jangan Allah kamu sekutukan atau kamu samakan dengan yang lain. Apapun. Maka nanti kamu akan tahu yang namanya Allah. Tapi memang jelas yang namanya syirik. Niku kan ada dua. Syirik khafi dan syirik jali. Syirik yang tidak terasa, ora ketara. Lan nomor loro syirik sing jali sing jelas ketara. Kalau syirik yang namanya jali sing ketara, yang jelas nampak, memang kayaknya kita tidak menyekutukan. Misalnya kita menyekutukan Allah, kita samakan dengan patung. Itu mungkin tidak. Kita samakan matahari, mungkin tidak. Kita samakan pohon yang besar, tidak. Tapi yang sering kita jumpai di dalam pribadi umum syirik sing khafi, lagi sing berbahaya. Maka sering kita jumpai syirik yang remeng-remeng, itu yang menjadikan kita jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, Allah sudah bilang dan kita sudah tahu Allah ini adalah maha segala-galanya. Termasuk mempunyai sifat kodrat. Kodirun. Yang zat maha bisa dalam segala-galanya. Mampu Allah membuat segala-galanya. Termasuk kehidupan kita. Nyawa kita. Tenaga kita. Hidup kita ini adalah di pangkuan kodrat irodatipun Gusti Allah. Tapi banyak yang menyekutukan dengan sekutu-sekutu yang khafi. Nyatanya banyak orang yang mempunyai keyakinan. Lho nak randi duit iki kondong kepiye? Piye? Wong nak randi duit. Wah, kesane iki kaya-kaya wis gak ndek Gusti Allah. Bungae hati merasa bangga dan bahagia, merasa ayem nek nyekel duit. Nih nak lagi ranti duit ngelempuruk, lemes. Jadi kaya-kaya duit ini adalah segala-galanya. Ngungkuli Gusti Allah. Jadi Gusti Allah sudah disyirikkan, wis dipadakno karo kemampuane duit. Monggo duit ini makhluk.
Makhluk itu ya makhluk. Apes sekali makhluk. Lah, ini sudah sering terjadi dan sering dilakukan dan rata-rata. Nek nak di duit mempunyai uang rasanya bangga. Uang bisa segala-galanya. Ing mongko sing iso segala-galanya hanya Allah. Sedangkan lambe lesan sudah berjanji asyhadu alla ilaha illallah. Keri-keri asyhadu alla duit wala duit ila duit. Repot. Lesan muni asyhadu alla ilaha illallah, ati yakin duit paling mantep. Nah, lagi itu sudah syirik yang kejam itu. Lagi kalau yang berurusan dengan sawah. Kita menanam padi, menanam tanduran di sawah, ladang kita tanami. Sudah kita olah sedemikian rupa. Nah, setelah itu kita pupuk pakai ini, kita obat pakai ini, kita pakai nutrisi ini, kita pakai ini semacam ini. Setelah sukses, Masya Allah. Lupa yang memberi kesuksesan bukan Allah, tapi pupuk. Lah kowe mbak pupuk apa iso ambruk pariem. Wah aku nganggo urea. Salah. Jane aja nggo urea. Tinggal urea. Nak tanam pertama nggo urea ambruk. Kudune ya ninggal urea. Set A kei sithik. Kei poska. Setelah itu yakin menganut setelah meninggal urea ternyata tidak roboh. Saiki yakin ring Gusti Allah apa yakin lunga ring pupuk. Wah, mantep. Alhamdulillah. Pariku apik sebab aku ninggal iki. Terus tak obat pakai obat ini nutrisi semacam ini. Maka dari itu sudah hilanglah Allah. Yakin 100% mantap. Parine apik sebab dipupuk. Gusti Allah sudah disyirik atau diwayoh dengan diduakan dengan pupuk. Kalau pekerja tadi duit sekarang pupuk. Sekarang pelajaran. Bagi yang masih sekolah. Kalau kamu mau belajar sungguh-sungguh pasti akan berhasil. Begitu belajar siang, pagi, sore, malam masih kursus dan lain sebagainya. Walhasil sukses misalnya. Dia tahu-tahunya yakin kesuksesanku adalah dengan jerih payahku, ringku sekolah temenanan, ringku sinau temenanan. Jadi Gusti Allah sudah diduakan lagi. Dan semua orang semacam itu. Yang masih bekerja misalnya di pabrik, bekerja di perusahaan. Setelah kita bekerja dengan banting tulang keras siang dan malam kita menggunakan kesempatan ini yang sebaik-baiknya. Setelah prestasi dicapai, pangkat akan dinaikkan. Setelah naik jadi pangkat yang agak tinggi, alhamdulillah. Sebab ringku temenanan jerih payahku. Wah, saya sekarang diangkat. Ditanya temannya, loh, kamu sekarang sudah anu ya? Oh, pengen aku abot. Oh, aku kok. Lah, aku memang kerjaku keras. Saya memang disiplin. Jadi Allah sudah diduakan dengan dirinya kekuatannya dia. Lundung gunane ring asyhadu kon kepiye? Terus bagaimana asyhadu alla ilaha illallah nak modele uripe ngono kuwi? Nyampe kapan kamu akan ketemu sama Allah? Jauh iya. Mulane di situ fal ya'mal amalan sholihah fal yusyrik wala yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Jangan nyampe satu pun kamu akan menyekutukannya. Malah bolak-balik menyekutukan terus setiap hari kehidupan kita. Ayo anak-anak makan biar kenyang. Emangnya sing kenyang itu sego. Jujune kamu tak tulung, tak tulung kamu sudah ketabrak motor. Lu Gusti Allah po. Apa begitu salah? Tidak.
Salahnya itu tidak. Memang harus kita semacam itu. Kita lakukan dengan semangat sebaik-baiknya dalam kehidupan. Misalnya yang di sawah, kita kelola sawah sebaik-baiknya. Dengan pupuk yang seksama, dengan tepat, pengobatan yang tepat. Kita usaha di perusahaan, kita disiplin dengan disiplin yang baik. Misalnya kita kehidupan di rumah, kita taruh, kita buat rumah tangga sebaik-baiknya. Tapi itu cuma di dalam koridor usaha. Semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak gawe ngene dadine apik. Alhamdulillah wis muga-muga Allah sing gawe dadi berkah. Ora iso janjane sing asli. Oh, sing asli ku kowe tak mbara tak gweret kamu ketabrak motor. Iya kowe muni ngono lah. Tapi hati wong iku syirik khafi, syirik sing samar, kita sikapi dengan hati yang samar. Semuanya adalah Allah. Aku iso nulung ngene iki mau sebab aku dikersakno Allah. Aku iso temenanan sebab aku dikei Gusti Allah anugerah iso semangat sehat. Coba dikei lara sesasi, bukannya menjadi naik pangkat malah pecat. Jelas. Nah, coba kamu tidak dikasih anugerah Allah garap pari, dipupuk, bukannya malah hidup malah mati. Nyatanya saya sendiri tak pupuk, tak semprot rumangsaku, dipupuk ditambahi ben apik malah mati. Nah semuanya kita kembalikan pada Allah. Apapun kita lakukan, lakukan itu syahadatnya kita saksikan bahwasanya yang kita lakukan adalah perintah Allah. Ya, jadi usahanya benar-benar dengan yang sebaik-baiknya. Kita tetap tidak mau syirik kepada Allah. Kalau tidak mau syirik kepada Allah, maka langkah kita akan semakin dekat kepada Allah, bukannya menjauh. Diundang ana Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seakan-akan di telinga kita adalah, aso, istirahat, sini loh. Berjumpa denganku. Wah, ngono rasane. Ya ora eman ninggal gawean. Wong iku sing ngundang kekasih yang kita syahadatkan. Di sawah Allah Akbar Allahu Akbar. Ya selesai paculmu. Sini lo kita jagungan sedelok karo ngaso. Ya rasanya semacam itu. Enak kemana pun. Di jalan naik motor ada Allah Akbar. Istirahat di masjid. Kene aso mesin demi montore ben rada adem, kene jagungan ambek aku sedelok. Jadi merasa tidak merugi. Wah, iki kena aku aso ora tutuk-tutuk. Iki aku macul anu rak barbar. Ndak ada semacam itu karena lakunya sudah disahadatkan. Oh, ngono. Mulane caranya satu, kita harus berbuat yang baik. Dua, kita jangan sampai sekali-kali menyekutukannya baik secara terang-terangan maupun secara samar-samar. Kalau terang-terangan mungkin tidak. Tapi kalau sing samar-samar itu yang bukannya jarang. Semuanya bahkan makan bisa memberi kekenyangan, minum bisa memberi kenikmatan. Jadi Allah sudah tidak seakan-akan tidak ikut. Kita punya uang bangga bisa segala-galanya, ndak duit lemes nglumpruk wis kaya gombal amo. Rasanya aduh, apa tak kok meneng ae gak ndek duit. Ya sing ngono kuwi karena Allah kamu padukan, kamu duakan. Begitu ditinggal Allah kelabaan. Duit jari segala-galanya. Begitu ranti duit lemes. Wis lemes, ngamuk. Wis kaya gombal amo ora ana ajine. Karena apa? Ada Tuhan selain Allah, apa? Duit. Begitu sawah, wah rumangsane ngene paculit dimasak. Begitu dia lupa Allah, ternyata parine dipangan wereng, lemes ora ndedaya. Nglempuro ndak malah aduh gagal. Kok ana Gusti Allah gagal? Ndak ada Gusti Allah gagal. Maka dari itu kita harus waspadai yang namanya syirik
Khafi syirik sing samar-samar, hilangi semuanya. Kalau kamu kepengen jumpa kepada Allah. Untuk lebih cepatnya disebutkan laqad kana lakum rasulillahi uswatun fi rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarju liqa Allah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Ini surat Al-Ahzab. Kepada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat uswatun hasanah. Di dalam diri Kanjeng Nabi ini sebagai suri tauladan yang bagus. Jelas nganuto Kanjeng Nabi. Sebab apa? Liman kana kanggone wong. Liman kedue wong kana kang ana sapa wong yarju kepengin ketemu Allah ing Allah wal yaumal akhir lan selamat di dunia akhirat wa dzakarallaha katsira kudu nutur eling Gusti Allah sing akeh. Maksudnya piye? Nek kowe kepengen cepet berjumpa kepada Allah, pengen ketemu jare Kanjeng Nabi sing dadi suri tauladan, maka kamu harus zikir sing akeh. Allah, 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 Allah. Zikir itu bisa berarti muni, bisa berarti eling. Di mana kapan saja, detik kapan saja. Jangan menunggu nanti sholat. So. Aja nunggu nanti gune masjid atau di waktu sholat. Apa nak di masjid Allahu Akbar. Zikir terus eling Allah dekat jumpa. Begitu metu teko masjid Gusti Allah hilang. Dek kapan Gusti Allah hilang? Sejak kapan ana Gusti Allah menghilang? Sejak kapan Gusti Allah menjauh dari kita? Sebab Allah tidak pernah hilang dan tidak pernah jauh. Gusti Allah hilang nyawamu katot. Gusti Allah lunga hilang nyawamu. Ing mongko Allah tidak pernah hilang. Tapi nyatane kebanyakan manusia, wah nak sholat Allahu Akbar. Bismillah begitu. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Merdeka. Koyo-koyo wis hukumnya ndak ada. Seenake dhewe, seolah-olah Allah sudah tidak ada. Ngono ku rata-rata semua orang. Janjane kan ndak ngono. Allah kita sholat ya jumpa dengan Allah. Kita selesai sholat ya tetap jumpa Allah. Karena Allah ada selama-lamanya. Sudah kita saksikan di dalam pekerjaan. Kita habis sholat, kita melangkahkan kaki, kita pulang, kita kembali bekerja, kita kembali ke rumah. Allah selalu ada di dekat kita. Allah yang memberi kekuatan kepada kita. Maka kita ingatlah supaya cepat Allah, 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 Allah. Jadi melaku ya Allah, Allah. Bisa dengan lesan atau misalnya di dalam aktivitas, di dalam hati supaya tidak Allah, Allah. Misalnya sambil ngisi counter Allah, Allah, Allah. Jadi orang rumangsa awake dhewe iso. Kita berusaha, kita ono sing masak Allah, Allah. Hatinya. Jadi masak ya Allah sing ngersakno, dodol ya Allah sing ngersakno, mbugahe ya Allah sing ngersakno, sawah, jualan dan lain sebagainya. Allah supaya timbulnya Allah, 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 Allah. Ingatlah pada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi kita intinya syahadat. Tidak cukup dengan ucapan. Yo itu sudah cukup, dah pas secara agama Islam kita sudah benar. Harus mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan lisan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka kita mensyahadatkan laku dengan usaha atau tindakan semacam itu tadi menjauh dari syirik, lebih-lebih syirik jali, lebih syirik jali itu yang kelihatan. Tapi umumnya yang lebih dominan, yang lebih sulit adalah syirik sing remeng. Ketok yo ketunan, ketok yo salate sregep, ndongane yo ngantek nangis ndrodos, tapi atine nak ra ndidit merana, sengsara. Nak ndidit ketok wajahe cerah, berarti ada Tuhan selain Allah yaitu duit. Wah,
Ketok ya salate temenanan, ya Allah kita mohon mudah-mudahan penuh kesehatan. Hanya satusan yang engkau yang begitu permintaannya dituruti sawai dadi guya ya alhamdulillah tandurane dadi. Begitu dipangan tikus, begitu kena banjir lemes kayak ditinggal. Gusti Allah parine teter Gusti Allah ilang. Gusti Allah duwite rak nyekel klempuruk teter. Wadah Gusti Allah tokone bangkrut rusak. Gusti Allah ana montor, wah kaya montor nek sing seneng montor nom-noman. Begitu nom-noman di montor, montore rusak. Wah kaya rak ndek harapan. Sing rumah tangga yang ngono. Wah Gusti Allah ku kaya piye-piye lah ngrumati anake bojone ku kaya wis ngungkuli segala-galane. Begitu duwe anak meninggal dunia ring gulung komeng semaput ngantek. Mane Gusti Allah mati. Wah ndek bojo ring disayang rono rene rono. Bareng bojone lara mati langsung stres, kluyar. Lu pertama semaput, ngantek ndak sadarkan diri, setelah sadar dia longok mlaku ngentir, ngalor ngetan. Rumangsa kelangan Gusti Allah sing rupa bojo. Apa ndak boleh rintang-runtung berbaik dengan suami atau istri? Ya boleh, ancen harus begitu. Cuma hatimu jangan taruh di situ. Taruhlah di sisimu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat yang kita cintai diambil, kita masih tenang aja karena masih ada yang namanya Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Demikian untuk syahadat rukun Islam yang pertama, 2 kalimat syahadat kita ucapkan sekaligus kita praktekkan, maka akan jumpa kepada Allah dengan diucapkan berulang-ulang kali. Amin Allahumma amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan kafir majid. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultani. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama tanzil. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wa wasi'an mubarakan. Allahumma sabbit imanana wa sabbitina salimna min afatid dunya wa min adzabil akhirati wa min iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya Rabbana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.